Terima kasih Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, khususnya guru penggerak, dan tak lupa semuanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Sekolah kita ada 9 calon guru penggerak. Ini adalah kesempatan juga bangga dan bahagia buat kita semuanya. Karena dengan adanya beliau bersembilan, tentu saja memberikan banyak kekuatan nanti perjalanan di sekolah penggerak kita. Saya kira itu Bapak Ibu, marilah acara sesi berbagi modul 1 program pendidikan guru penggerak angkatan 4 SMA Negeri 1 Sragen. Saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak Ibu guru semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau pengimbasan materi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Di sini nanti pengimbasannya materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau nama terkenalnya itu Suryaningrat. Kalau di pelajaran sejarah, sejarah yang kita dapatkan dulu waktu kita sekolah, itu Ki Hajar Dewantara atau Suryaningrat. Ini Bapak pendidikan. Nanti kami akan mengimbas dari materi yang saya dapatkan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama di sini menuntun. Maksud pendidikan di sini menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat pada anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama menuntun, di sini ada 3 kunci begitu ya. Di sini yang pertama menuntun, kemudian kodrat, kemudian selamat dan bahagia. Jadi ada 3 kunci. Bapak Ibu, di sini nanti kita sebagai seorang pendidik, menurut Ki Hajar Dewantara nanti kita menuntun apa? Menuntun segala kekuatan kodrat. Jadi kata yang berikutnya kodrat. Dan nanti tujuannya di sini mereka mencapai keselamatan. Jadi selamat dan bahagia. Kodrat di sini, kodrat anak, khususnya nanti ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu dimiliki sejak lahir, jadi kita itu juga punya kodrat nih, masing-masing kodrat itu berbeda-beda. Jadi nanti kita di sini sebagai seorang pendidik itu akan menuntun bagaimana kodrat yang dimiliki setiap anak yang berbeda-beda itu dapat tumbuh begitu ya, dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan gitu. Rahasia Z itu, jadi di sini kita sebagai seorang pendidik, tadi petani begitu ya, untuk menanam jagung. Di sini kita harus tahu dulu kondisinya gitu. Kita hanya memperbaiki kondisi tanam, memelihara jagung itu tumbuh, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat gitu ya. Itu tugas kita. Ini
Oke. Jadi kita sebagai seorang pendidik, ibaratnya kita jadi tukang kebun kehidupan. Yang pertama kita siapkan lahannya dulu. Jadi sekolah kita itu kita ibaratkan lahannya begitu. Kita siapkan dulu sarana prasarana yang ada di sini itu ibaratnya sebagai lahannya. Kemudian ini biji jagungnya, ini ibarat siswa kita begitu. Ada benih jagung yang bagus, ada benih jagung yang kurang bagus, mungkin ada benih jagung yang sangat berkualitas. Itu kita tanam di lahan ini. Setelah kita tanam, kita tunggu dengan kita menuntun, dengan kita memperhatikan benih tadi kita tanam, kemudian kita lihat perkembangannya begitu. Ini pertama, kemudian tumbuh gini. Ini ada yang tumbuh subur, ada yang ini agak pertumbuhannya tidak bagus begitu ya. Padahal kita sudah memperlakukan sama, memberi air, memberi pupuk. Ternyata di sini tumbuh kembangnya berbeda-beda. Kembali lagi bahwa setiap anak itu mempunyai kodrat yang berbeda-beda. Nah ini ya, jadi ada yang tumbuh bagus, ada yang tumbuh kurang bagus begitu. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi, jadi budi pekerti, budi itu dari pikiran, perasaan, kemauan kayak gitu. Untuk tenaga itu pekertinya. Cipta, karsa, karya, dan pekerti jika kita gabungkan nanti akan menimbulkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Contoh dari budi pekerti ini pada permainan gamelan dan menenun. Ini permainan gamelan ya. Gamelan jadi sarana terapi narapidana di Inggris. Dengan musiknya yang di sini gamelan, ini khas dari Jawa, khususnya Jawa Tengah begitu. Ini ada alat-alatnya macam-macam, ada gong, ada bonang gitu. Kalau hanya satu dipakai itu tidak akan menimbulkan keselarasan begitu ya. Tadi cipta karsa kalau digabung dengan pekerti akan menjadi satu keselarasan gitu. Ini akan terjadi keseimbangan atau keselarasan. Demikian tadi juga dengan gamelan, apabila hanya kita pukul yang bonangnya saja nanti akan terdengar tidak bagus di telinga kita. Gong saja itu juga mungkin bisa membuat kaget begitu yang mendengar. Tapi apabila bersatu antara gong, kenong itu akan menjadi keselarasan, keseimbangan yang bagus. Maka di sini bisa di Inggris gamelan jadi sarana terapi. Yang kedua, budi pekerti menenun. Penerapannya ini menenun. Dengan menenun ini ada cipta, karsa, karya, tenaga gitu ya. Dalam menenun ini butuh cipta, diciptakan nanti ini model-modelnya itu macam-macam begitu, coraknya itu bermacam-macam begitu. Dengan kesabarannya, dengan tenaganya akan menjadi keseimbangan atau keselarasan. Ini contoh budi pekerti pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah bermain. Bermain ya. Kodrat kita anak itu suka bermain. Dari usia masih balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, sampai kita orang tua pun masih suka bermain gitu ya. Itu kodratnya, kodrat alamnya seperti itu.
Jadi bermain adalah kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga dari cipta karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Kalau belajar terus begitu kan juga jenuh. Jadi harus kita kombinasikan begitu, kita kolaborasi antara materi dengan game bisa. Jadi materi kita sampaikan dengan game atau dengan yang lebih mengenal gitu ya. Materinya bisa tersampaikan ke anak itu kita pakai metode pembelajaran apa begitu. Jadi di sini bermain itu akan lebih mengena dan bisa diterima dengan anak cepat begitu. Permainan anak dapat menjadi bagian tadi ya, bagian pembelajaran di sekolah. Kalau seperti pelajaran saya itu kimia khususnya begitu ya, biar anak tertarik. Kalau materi gitu nanti jenuh. Makanya di sini saya juga menggunakan ya metode pembelajaran apa yang tepat di setiap bab supaya itu mengena pada anak tidak jenuh. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu guru dalam penyampaian materi bisa kena dengan anak itu biar anak juga fans gitu ya, gembira menerima pelajaran cepet nyantelnya begitu dan tidak jenuh. Itu dasar pendidikan Ki Dewantara adalah bermain. Ini permainan congklak, dakon. Ini tepat untuk matematika begitu ya, karena nanti menghitung juga berapa ini. Yang di sini ini istilahnya kecek begitu ya. Bisa pakai, kalau zamannya saya dulu itu pakai krikil. Kalau enggak biji sawo yang hitam-hitam itu, yang coklat itu, ini bisa. Strateginya permainan congklak ini yang menang itu yang mendapatkan di sini, ya sawahnya begitu ya. Ini yang paling banyak begitu. Ini harus punya strategi yang tepat bagaimana menjalankan kecek-kecek ini dalam permainan congklak. Kemudian permainan yang berikutnya adalah gobak sodor ya. Ini strateginya supaya nanti bisa menerobos begitu. Menerobos mungkin dari sini atau dari sana begitu, dimulai dari mana. Ini permainan kelompok. Jadi kelompok itu bisa menang bagaimana harus punya strategi antara anggota satu dengan anggota lainnya. Oke, itu dasar pendidikan yang harus kita punya begitu ya. Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan di sini untuk berhamba pada sang anak. Pokok pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas gitu ya. Jadi kita mendidik anak di ladang kita, di sekolah kita, di sini pendidikan yang berpihak pada anak. Istilahnya Ki Hajar Dewantara adalah untuk berhamba pada sang anak. Kapan Ki Hajar Dewantara, karena itu doa yang tulus terucap, Tuhan mendengar. Nah, di sini Asti tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dari situlah maka Ki Hajar Dewantara mencetuskan pendidikan berpihak pada anak begitu. Jadi untuk berhamba pada sang anak itu di sini maksudnya pendidikan yang berpusat pada murid. Berpusat pada murid. Tapi kita tidak bisa menuruti semua apa yang diinginkan oleh murid tersebut. Kita secara tidak langsung harus tahu semuanya itu. Begitu. Kita tidak bisa memaksakan. Kamu
seperti Bu Guru, kamu harus seperti Pak Guru, gitu itu tidak bisa. Kita hanya menuntun untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak didik kita. Jadi di sini menuntun itu kita berkolaborasi, ya, berkolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif. Jadi nanti kreatif, inovatif tadi, ya. Model pembelajaran apa yang pas diterapkan di kelas kita, sampai keselamatan dan kebahagiaan, atau di sini well-being. Jadi pesan kunci dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, antara guru dan murid berkolaborasi. Jadi kita berkolaborasi, menginisiasi, menciptakan rasa takjub dan kasmaran, begitu. Bukan kasmarannya bukan you love me, I love you, gitu, bukan, ya. Cinta gitu bukan. Jadi tidak dalam tanda petik, itu boten, ya. Jadi di sini menciptakan supaya bisa pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Di sini jadi intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan masyarakat, begitu. Yang kedua adalah murid dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi murid dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being, gitu. Jadi kita berkolaborasi, kita merdeka belajar mau pakai sistem apa, gitu. Jadi bakat minat anak itu yang sudah dimiliki kita munculkan, begitu. Kita hanya menuntun. Jadi ibaratnya murid itu bukan kertas kosong, boten, ya. Jadi kertas yang ada gambar atau tulisan yang tidak jelas. Kita yang nanti menuntun untuk tulisan itu bisa terbaca, gambar itu bisa terlihat, begitu. Jadi tidak samar-samar, gitu, ya. Kita berkolaborasi, merdeka belajar, kita pakai cara apa, sistem apa, begitu. Tidak monoton di dalam kelas, boten. Jadi kita bisa belajar di luar kelas. Tadi yang juga dasarnya tadi adalah bermain, gitu, ya. Kita bisa keluar kelas untuk pembelajarannya. Jadi ini pesan kuncinya tadi, masa lampau pendidikan yang menuntun, masa kini pendidikan gotong royong, gitu, ya. Jadi masa depan di sini kita menciptakan murid humanis yang selamat dan bahagia dalam mencapai apa yang dicita-citakan, gitu. Demikian filosofi Ki Hajar Dewantara dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin dari penjelasan saya, Bapak Ibu Guru, ada yang ditanyakan? Ya, Bu Ayu. Ya, tadi di depan oleh Bu Ai sudah dijelaskan bahwa pendidikan menghambat kepada anak. Mohon pencerahannya, Bu Ai. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ayu. Pendidikan berhamba pada anak, ya. Jadi pendidikan itu berpihak pada murid, begitu. Jadi kita itu hanya menuntun, ya, menuntun, kemudian menuntun tumbuh kembang anak itu. Jadi mau diisi apa, begitu. Sesuai, kita menuntun sesuai kodratnya, gitu, ya. Kita menuntun sesuai dengan kodratnya. Bahasanya kodratnya tadi bermain, gitu, ya. Jadi kita mengikuti anak itu, gitu. Mengikuti alurnya anak, gitu. Tapi tetap harus berpegang pada tata tertib, atau di sini ini tadi, ya, pendidikan yang berpihak pada anak, gitu. Jadi pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi kita pusatkan anak-anak kita, begitu, Bu Ayu. Begitu, Bu Ayu. Yang lainnya? Sudah cukup. Sudah cukup? Terima kasih. Oke. Ya. Ya. Itu
mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam nyanyi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini saya lanjutkan untuk pengimbasan modul yang berikutnya dari pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Capaian umum dari mempelajari modul 1.4 di sini memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang berikutnya yaitu praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus dari modul ini adalah mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Budaya positif atau ekosistem positif itu apa? Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Di sini dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, begitu ya, yang menanam padi misalnya atau menanam jagung. Kita hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, tumbuhnya padi. Jadi kita hanya bisa menuntun tumbuhnya anak tersebut. Kita hanya dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanamannya, memberi pupuk, memberi air, membasmi jamur, ulat yang mengganggu. Jadi kita hanya bisa itu, gitu ya. Eksplorasi konsep di sini nanti ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Oke, perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini kita perhatikan ya, kita kepalkan tangan nih Bapak Ibu guru, ini bisa kita coba ya. Nanti kita kepalkan tangan kita letakkan. Kita ibaratkan aja tangan kita di kepala, di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu guru, sangat berharga. Yang kita kepal di sini nanti, apabila ada seseorang yang ingin mengambil, yang ingin merebut, yang ingin tahu, nah, itu bagaimana kita mempertahankan itu, ya. Misalnya ingin kita genggam, ini apa? Jadi bagaimana kita bisa membuka, gitu ya, bisa membuka apa yang kita kepalkan. Bolehkah begitu ya, Bu Ayu? Bolehkah saya mengetahui? Oh, tidak boleh. Dengan iming-iming, dengan rayuan, Oh, tidak bisa. tidak boleh. Tidak bisa. Nah,
di sini apa yang terjadi gitu ya. Jadi murid itu yang mengontrol. Jadi diri kita lah yang akan mengontrol semuanya gitu. Jadi ilusi kontrolnya, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada ilusi. Ilusi itu apa toh? Halusinasi. Berhalu, sesuatu yang tidak nyata. Berimajinasi. Apa Pak Gun? Fiksi. Ya, fiksi. Tidak nyata gitu ya. Seperti Deknen. Ini bisakah kita mengontrol seseorang tadi ya? Bahwasanya saya bisakah mengontrol Bu Ayu, bisakah mengontrol Pak Gun, bisakah mengontrol Pak Aziz gitu. Semua hanya ilusi. Semua hanya ilusi. Jadi di sini teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu gurulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita nggak bisa mengontrol orang lain, itu nggak bisa. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang gitu ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apa itu? Oke. Merdeka, menurut I. Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang dikatakan merdeka. Tadi yang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 kan ada merdeka belajar gitu ya. Jadi itu merdeka tidak terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Ayo, aku arep opo gitu. Nah, di sini peraturan kelas dari yang cukup kecil ya, kemudian akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian kalau keyakinan kelas ini sudah semuanya dipahami, akan menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif tercipta nanti akan jadi budaya positif. Jadi berawal dari peraturan kelas dulu, dari yang sedikit dulu, kemudian meluas dari keyakinan, lingkungan positif, baru budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan gitu ya? Ini ada contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm gitu saat mengendarai sepeda motor gitu? Demi keselamatan. Demi keselamatan. Itu keyakinan atau peraturan begitu ya? Berawal dari keyakinan. Berawal dari keyakinan. Jadi di sini harus yakin, bukan hanya peraturan saja. Memang peraturannya takut ditilang begitu. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Pakai masker, nah, mencuci tangan, menjaga jarak. Di era pandemi ini ya, jaraknya 1,5 meter gitu. Nah, ini keyakinan kita apa? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Kalau peraturannya 3M gitu ya, keyakinan kita yaitu menjaga kesehatan. Kemudian ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti
pelatihan, pada saat masuk kelas kayak gitu. Kedisiplinan, tanggung jawab. Oke, ya kedisiplinan, tanggung jawab itu keyakinannya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan, gitu ya. Oke, ini ada dua, sama-sama di sini tertulis kesepakatan kelas. Ini juga kesepakatan kelas. Yang A di sini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini ada kesepakatan kelas seperti ini. Kemudian yang B, kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bapak Ibu guru, yang kelompok A atau kelompok B yang merupakan keyakinan kelas? B. Kenapa milih B? Kenapa tidak pilih A gitu ya? Gimana Pak Aziz? Pak Aziz milih apa? Milih B, Bu. Kenapa Pak Aziz? Karena ada kata kami. Wah, ada kata kami. Jadi ini sepakat, yakin gitu ya. Guru dan murid saling menyayangi gitu. Jadi dalam dirinya gitu, dalam dirinya itu timbul rasa saling menyayangi. Ini juga semangat. Jadi dalam dirinya itu timbul semangat. Ini peduli dengan teman, menghargai, seperti itu. Jadi keyakinan itu timbulnya dari diri sendiri. Kalau yang sebelah kiri, yang A, menjaga kebersihan sekolah, apakah ini timbul dari diri kita? Tidak. Itu peraturan. Iya, yang A ini peraturan. Ya, yang A ini peraturan, yang B keyakinan. Iya. Iya, betul sekali Bu Vivi. Jadi ini nilai-nilai ya, ada nilai-nilai begitu yang itu merupakan keyakinan kelas. Nah, ini peraturan. Di sini ada peraturan-peraturan begitu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Nah, di sini keyakinan atau kebajikan yang dituju itu apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, Pak Gun. Nah, ini Pak Gun yang pas, ini tepat. Apa Pak Gun? Bertanggung jawab, Bu. Bertanggung jawab. Oke. Ya. Betul ya Pak Gun, selalu kembalikan ke bukunya gitu ya. Bagaimana kalau anak tidak mengembalikan bukunya Pak Gun? Waduh, kita ngelain. Oh, bagaimana ya? Hati-hati loh Pak Gun, hati-hati ya Pak Gun. Iya. Kasih tahu. Oh. Di mana? Oke. Diingatkan keyakinan. Iya, diingatkan lagi Pak Gun. Jadi tidak dimarahi, nanti akan membekas dalam dirinya ya, nanti sampai ke sana. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit. Disiplin, tanggung jawab. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Jotosi, jotosi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di keras. Keamanan, keselamatan, betul. Nih, ya. Jadi nilai-nilai dari peraturan ini ada nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya ini. Gitu. Peraturannya ini, keyakinannya ini. Gitu. Bisa diterima? Bisa, Baik. baik. Lanjut ya. Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan ini bisa merupakan satu hukuman. Gitu. Kok bisa ya? Gitu ya. Jadi di sini pengaruhnya itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini contohnya bagaimana? Pada saat kita memberi penghargaan pada anak yang
pinter gitu ya, biasanya kita beri Reward. reward, ujian. Nah, ini bisa menjadi hukuman. Gimana ini menjadi hukumannya? Yang dipuji itu terus. Nah, yang dipuji itu terus, maka akan berefek dengan teman yang lainnya gitu. Jadi penghargaan akan merusak hubungan. Jadi ada teman yang Cemburu. cemburu. Aku gak tahu, kaya terus lah ini. Ini hati-hati dengan dihukum oleh penghargaan. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Maka di sekolah kita tidak ada peringkingan ya. Ya, betul Iya, sekali. tidak ada peringkingan. Peringkingan itu tidak diberi untuk mengantisipasi supaya ya anak-anak tadi tidak saling cemburu begitu, dan hubungan antar teman dan sebagainya bisa terjalin dengan baik. Ini ada tindakan guru nanti masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini kira-kira apa Bu Ella? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Hukuman? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Jadi bisa tahu perbedaan yang 1, 2, 3 ini tadi hukuman, yang ini adalah Konsekuensi. menggantikan kertas tugas teman. Menggantikan berarti ada konsekuensinya, karena dia berbuat salah, dia harus mengganti gitu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Perhatikan yang terakhir dan yang paling atas, ya. Tadi yang lari, yang nomor 2 ya. Ini juga mengelilingi lapangan basket, ini juga mengelilingi lapangan basket. Tadi yang nomor 2 ini adalah hukuman. Yang ini Konsekuensi. iya. Kenapa Bu Ayu jawab ini hukuman, yang ini konsekuensi? Kalau yang nomor 2 itu hukuman fisik. Kalau yang terakhir bahwa sendiri itu masih ada kaitannya dengan pelajaran olahraga. Misalkan sebelum memulai pelajaran olahraga itu biasanya ada pemanasan dulu gitu. Jadi lari di situ ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Seperti itu Bu Ayu. Oke, iya. Terima kasih Bu Ayu. Jadi sudah jelas ya antara perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Oke. Nih ya, jadi hukuman, konsekuensi, hukuman itu. Jadi kita melakukan hukuman atau konsekuensi itu sudah tepatnya bagaimana begitu ya. Oke. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Karena dihukum tadi ya, dihukum gitu akan membekas sampai kapanpun begitu. Engko deh, yang lewat kono salah dihukum dah itu. Ini hukuman. Tapi kalau konsekuensinya anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, ini hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi disiplin ini akan merubah anak begitu. Bukan anak membenci. Hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan.
hukuman itu anak merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai begitu ya. Jadi apa yang dilakukan itu serba salah, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, anak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu baru konsekuensi dalam. Jadi di sini jangka waktunya lebih pendek dibandingkan dengan hukuman. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5: cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survival. Ada 5. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Kita butuh cinta kasih? Butuh sekali. Butuh sekali. Kita butuh penguasaan? Butuh. Kita butuh kesenangan? Sangat. Kita butuh kebebasan? Apalagi Yang ini bertahan hidup. bertahan hidup. Betul sekali. Jadi ada 5 ya. Ini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini termasuk yang mana dari kebutuhan dasar manusia? Kesenangan. Apa begitu? Kesenangan, iya. Karena tadi dia Senang bersenandung, menyanyi. dia senang menyanyi gitu ya. Aku suka dan senang menyanyi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini apa ini? Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Jadi anak perhatian, oke, ya betul Miss Mik. Perhatian, kasih sayang gitu. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa ya? Bu Ella, aku bosan. Belajarnya cuma gitu-gitu aja. Mungkin kesenangan bisa. Kesenangan, senangnya sama ya. Pengen bebas. Pengen bebas, kebebasan ya. Pengen yang lain. Oke, pengen yang lain. Jadi kebebasan ya. Kebutuhan dasarnya dia kebebasan. Kesenangan bisa ya. Nggak itu, jadi nggak itu aja gitu. Oke. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah bu guru nunjukin ke teman-teman aku di depan kelas. Ini apa ini? Pak Aziz? Apa Pak Aziz? Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah bu guru nunjukin ke teman-temanku. Ini kebutuhan dasar manusia yang mana Pak Aziz? Kesenangan. Kesenangan, penguasaan? Penguasaan mungkin. Penguasaan ya? Iya, jadi penguasaan dirinya begitu. Aku sebel, gambarku tidak rapi, tapi ditunjukkan ke teman-temannya gitu ya. Dia kan juga butuh penguasaan gitu. Oke. Ini contoh-contoh dari kebutuhan dasar manusia tadi, ada kesenangan, kebebasan gitu ya. Tuh. Nih, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kita punya 5 posisi kontrol di sini. Nanti kita masuk yang mana ya? Yang selama ini kita lakukan itu yang mana ya? Yang selama ini. Jadi nanti kita tujuannya mau ke budaya positif, lingkungan positif dulu, baru ke budaya positifnya kita. Dari kelima posisi kontrol ini, dari penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Apa kita dalam pembelajaran seperti itu? Atau kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan harusnya ibu kecewa dan sebagainya, itu kita termasuk ke dalam posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kemudian kalau kita di posisi teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu kayak gitu. Itu kita sebagai teman. Ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu apalah itu posisi kita sebagai teman. Posisi kita kalau sebagai pemantau itu menghitung, mengukur apa peraturannya. Itu kalimatnya ya.
Kemudian kalau posisi kita sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini posisi kita sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang mana pada saat ini Bapak Ibu guru posisinya? Bu Ella? Mungkin pernah yang membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Ini. Pak Gun? Mungkin sebagai pemantau. Pemantau. Menghitung, mengukur gitu ya Pak Gun? Iya. Iya. Bu Vivi? Pernah sebagai teman bu seringnya Sebagai teman. ya, tapi mungkin teman yang mengecewakan. Teman yang mengecewakan gimana? Nanti bisa nggak masuk penghukum begitu Bu Vivi? Maksudnya ketika sesama teman berinteraksi ini kan berarti ketika kita berteman dengan murid-murid itu murid-murid mempercayakan segala sesuatu pada temannya, artinya kita pada posisi yang sama dengan mereka. Tapi ketika suatu saat saya tidak bisa mewujudkan apa yang mereka mau, nah ini bisa jadi malah sangat mengecewakan. Jadi bisa jadi ini kurang pas juga. Mungkin nanti saya harus beralih ke pemantau. Oke. Kalau kayaknya ini idealnya ke manajer ya. Iya, betul sekali Bu Vivi. Jadi identitas keberhasilan kita sebagai posisi kontrol itu yang paling bagus di sini, ya. Kita sebagai manajer begitu. Kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah seperti tadi Bu Ella ya Bu Ella, itu identitas yang gagal begitu. Jadi kita sebagai seorang pendidik begitu, kalau bisa kita sebagai di sini seorang manajer, ya. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu, menguatkan pribadinya. Nanti tujuannya di sini dampaknya pada murid itu, murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki dirinya, gitu ya. Yang pas itu memang kita di sini. Walaupun teman seperti Pak Gun, Bu Vivi tadi ya, ini juga posisi kontrol yang sudah berhasil, yang sukses, tapi alangkah baiknya nanti ke depannya kita berada di posisi manajer. Kita mudah-mudahan nanti kita akan ingat ya, jadi seorang pendidik sebagai seorang manajer. Bismillah, bareng-bareng begitu. Ya. Jadi itu tadi posisi kontrol kita. Jadi posisi manajer di sini nilai-nilainya untuk memperbaikinya. Kalau pemantau tadi Pak Kun ya, di sini peraturan, konsekuensinya atau hadiah tadi ya. Kalau sebagai manajer, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini gitu. Tapi kalau sebagai pemantau, peraturan apa? Kamu tahu sanksinya kayak gitu. Nah, ini sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, bagaimana memperbaiki masalah ini begitu. Nah, nada suara yang kita keluarkan begitu, apa yang tersampaikan dari sebuah pesan, ini nanti dari kata-kata itu nanti 10%, nada suara itu 30% tersampaikan begitu. Untuk bahasa tubuh itu 55%. Kalau dengan kata-kata itu hanya 10% masuknya. Kalau dengan tubuh misalnya diem saja begitu, saya diem kemudian dengan wajah yang cemberut, nah itu nilainya di sini 55. Kalau nada suara ini 35. Kata-kata 10%. Jadi kegiatan nada suara tadi. Nanti sebagai penghukum, membuat orang lain merasa bersalah, teman-teman atau manajer tadi tergantung tadi ya. Nilainya tadi ada yang kalau apa tadi untuk kata-kata itu 10%, nada suara 35%, bahasa tubuh 55%. Nah ini, apa yang kamu mau? Ini nada suaranya tepat gimana kayak gitu ya. Apa yang sedang kamu kerjakan? Ya, ini contoh-contoh. Nah,
Tadi contoh-contoh tadi kita hubungkan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Nih, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Restitusi itu menuntut melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengapa itu dilakukan? Tindakan itu dilakukan. Itu restitusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini akan membentuk karakter yang lebih kuat begitu ya. Nah, di sini restitusi ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Maka di sini istilahnya ada segitiga restitusi begitu. Nanti kita masuk yang mana begitu? Kalau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini posisi kita di sini nanti menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang merasa pernah melakukan itu. Ini menstabilkan identitas. Kalau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Dari ketiga restitusi ini, manakah yang didahulukan? Ini tidak ada yang didahulukan. Jadi bisa menanyakan keyakinan dulu, bisa validasi tindakan yang salah, bisa menstabilkan identitas. Jadi semua ketiganya ini harus kita kuasai begitu. Ini contoh menstabilkan identitas ya. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka guru harus berkata apa? Nah, ini yang harus kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran ya. Jadi kita harus pilih kalimat yang tepat dalam menuntun peserta didik kita begitu. Nih, menstabilkan identitas ya. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh kata kalimat bahwa kita sebagai menstabilkan identitas gitu. Untuk validasi tindakan yang salah, ya ada kasus membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan gitu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, penguasaan, kebebasan, diterima, kesenangan, bertahan hidup. Nah, kalimat yang tepat yang kita ucapkan adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan, kan gitu ya. Jadi ini kata-kata kalimat yang kita ucapkan untuk yang validasi tindakan salah. Ini yang menanyakan keyakinan. Ya. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai, gitu ya. Ini menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, gitu. Jadi kan saat kita melanggar peraturan tadi, nah kalimat yang tepat itu seperti ini gitu. Oke, itu ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk kita bisa lakukan budaya yang positif, untuk mencapai budaya yang positif dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita pakai untuk bisa menciptakan budaya
yang positif ya. Jadi modul 1.4 budaya positif. Jadi kita di sini budaya positif tadi adalah kita ambil pembelajaran ya untuk memperbaiki anak kita, membimbing anak begitu. Jadi ini tadi ada apa tadi teori kontrol kayak gitu ya. Kemudian apalagi Bu Ayu? Segitiga restitusi, kebutuhan hidup manusia lah, itu semua kita gabungkan. Teori motivasi gitu ya, itu kita gabungkan, kita nanti akan bisa menciptakan budaya positif di lingkungan kita, khususnya di SMA Negeri 1 Sragen gitu. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu guru, mudah-mudahan bermanfaat. Kedepannya kita sebagai seorang pendidik bisa membawa murid-murid kita mencapai keselamatan, kebahagiaan, cita-cita mereka bisa tercapai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan hitung. Waalaikumsalam. Apakah kamu ingin jadi orang sukses ya? Terima kasih. Ini kamu saya panggil ya. Ya, tadi ada hubungannya dengan yang tadi kamu lakukan pas jamnya Bu Anis ya. Kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu melakukan hal itu? Tadi saya bangun kesiangan, tadi malam itu saya nonton bola sampai malam. Oke. Kenalkan, nama saya Diki, kelas 12 MIPA 2. Saya ingin menanggapi tentang masalah dari saya tadi yang terlambat ke sekolah. Nah, nanti kedepannya saya akan tidak terlambat lagi ke sekolah, tidak akan mengulangi kesalahan saya dan akan memanage waktu dengan sebaik-baiknya agar kedepannya dapat lebih baik.